Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 57. Senior Zimmer menatapnya dengan dingin dan tidak repot-repot menjelaskan. Mandy Zimmer lahir sebagai seorang gadis dan dia tidak dicintai. Sekarang, dia telah menyebabkan masalah besar seperti itu. Mengusir mereka sudah membantu mereka. Tepat ketika Mandy dan Lilian Yates tampak tidak berdaya dan merasa bingung, Harvey York, yang awalnya menonton di samping, tiba-tiba berdiri perlahan dan berkata sambil tersenyum. Senior Zimmer, saya pikir Anda tidak adil. Apa? Tidak adil. Hahaha. Beberapa orang tidak bisa menahan tawa pada saat ini di ruang pertemuan yang awalnya tegang. Harvey benar-benar lucu. Kesempatan macam apa ini? Apakah menantu yang masih hidup memiliki hak untuk berbicara? Mengatakan bahwa Zimmer senior tidak adil. Apa dia bodoh? Apakah dia berpikir bahwa ini adalah opera sabun? Senior Zimmer adalah seorang pria dari kata-katanya. Dia selalu melakukan apa yang telah dia putuskan untuk dilakukan. Beraninya menantu yang tidak berguna ini menguliahi dia. Pada saat ini, semua orang melihat Harvey seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Apa yang kamu katakan? Senior Zimmer sedikit mengerutkan kening. Dia menatap Harvey dengan sedih. Harvey mengatakan setiap kata dengan dingin saat ini. Insiden tentang kontrak belum diselidiki secara menyeluruh. Anda mengatakan bahwa itu adalah kontrak palsu dan menyalahkan istri saya. Anda bahkan mencoba untuk mendapatkan kembali perusahaan yang berada di bawah namanya dan mengusir kami dari keluarga Zimmer. Mengapa Anda tidak menganggap masalah ini lebih serius? Senior Zimmer mencibir dan menatap Harvey. Jadi, Anda mengatakan bahwa saya gagal melihat kebenaran dan telah salah menuduh Mandy. Dan sekarang, kau menantu yang tinggal mengajariku alasan. Harvey benar mengangguk. Membuat Zimmer senior menggigil karena marah. Pada saat ini, Zack Zimmer yang berada di samping tidak bisa lagi menahan diri. Dia membanting meja dan mengutuk. Kamu pikir kamu siapa? Kami mengadakan pertemuan di sini. Kapan Anda memiliki hak untuk berbicara dan bahkan memberitahu kami apa yang harus dilakukan? Harvey mengangkat kepalanya dan menatap Zack dengan dingin. Dia berkata, saya hanya meminta senior Zimmer untuk melihat masalah ini dengan jelas sebelum menyimpulkan. Apakah Anda merasa bersalah? Mungkinkah Anda adalah orang yang mengacaukannya? Dan sekarang, Anda mencoba untuk menyalahkan orang lain. Omong kosong. Zack bersumpah langsung. Dia ingin memberikan Harvey tamparan besar di wajah. Namun, dia tiba-tiba sedikit takut ketika memikirkan bagaimana dia dilecehkan selama insiden Don terakhir kali. Dia takut saat ini. Dia tidak berani melangkah maju. Dia hanya menatap Harvey dengan ekspresi cemberut. Harvey masih menatap Zack dengan dingin dan berkata, jika itu bukan kamu, mengapa kamu begitu kesal? Zack berkedut dalam kemarahan yang tak henti-hentinya. Dia berkata, Harvey, Anda memfitnah saya. Percaya atau tidak, aku akan menemukan seseorang untuk membunuhmu. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 58. Harvey York tersenyum. Zack, jangan berpikir bahwa tidak ada yang tahu apa yang telah kamu lakukan. Apa yang kamu tahu? Apa yang akan bersih seperti Anda tahu? Zack Zimmer berteriak, kakek. Orang ini di sini sedang mencoba untuk main-main dengan saya. Cepat dan minta seseorang untuk mengusirnya. Sementara itu, Senior Zimmer juga berkata dengan dingin, Harvey, saya memberi Anda kesempatan karena Anda dianggap setengah anggota keluarga Zimmer. Sekarang, berlutut dan minta maaf pada Zack. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Senior Zimmer bahkan tidak melihat Harvey ketika dia mengatakan ini. Dia sangat yakin bahwa investasi itu dicabut karena penipuan kontrak. Dia tidak memikirkan kemungkinan lain. Anggota keluarga Zimmer semua sombong saat mereka melihat orang tua itu berbicara seperti ini. Berlututlah, menantu yang tinggal di rumah. Berlututlah dengan patuh. Kami mungkin membantu Anda memohon belas kasihan. Zack, biarkan dia berlutut. Jika dia tidak berlutut hari ini, dia tidak akan bisa keluar dari rumah ini. Ya, dia hanya sampah. Dia bahkan memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Dia pikir dia siapa? Seorang detektif. Pada saat yang sama, Lilian Yates yang berada di samping berbicara dengan cemas. Harvey, cepatlah dan minta maaf kepada senior Zimmer. Kau menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Aku seharusnya tidak membawamu ke sini. Mandy Zimmer juga sedikit cemas. Dia berkata, Harvey, jangan bicara omong kosong. Mandy sangat putus asa saat ini. Dia awalnya mengira suaminya akhirnya membuat sedikit kemajuan. Namun, dia masih belum cukup baik. Mungkinkah dia tidak melihat bahwa senior Zimmer gila? Dia bahkan menuduh Zack pada saat kritis tanpa bukti. Apakah dia pikir dia keren seperti ini? Mata Lilian bahkan lebih dingin. Dia tidak berguna. Memang benar bahwa dia mengendarai panah merah. Jadi, dia hanya sopir. Dia masih sampah berharga. Situasi sebelumnya sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Mandy. Sekarang, Harvey membuatnya lebih buruk dan itu bahkan lebih merepotkan. Lilian tahu bahwa dia tidak bisa mengambil tindakan saat ini. Kalau tidak, dia ingin menamparkan wajah Harvey lagi. Namun, hanya Harvey yang tetap tenang sementara yang lain mengejek saat ini seolah-olah dia tidak peduli dengan sikap orang lain. Dia tentu tidak punya niat untuk berlutut. Sebaliknya, dia menatap senior Zimmer dengan dingin. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 59. Senior Zimmer mencibir dan berkata, panggil beberapa penjaga keamanan. Dia harus berlutut hari ini. Bahkan jika dia menolak, dia masih harus berlutut. Seseorang segera mengeluarkan telepon mereka dan memanggil beberapa penjaga keamanan keluarga Zimmer yang berdiri di depan pintu. Para penjaga keamanan itu akan mengambil tindakan.
Apa terburu-buru? Anda bahkan tidak memberi saya waktu untuk mengatakan sesuatu. Apa kau benar-benar takut padaku? Harvey York tersenyum. Dia kemudian mengambil telepon mandi Zimmer saat berikutnya dan membuka aplikasi untuk mencari sesuatu. Setelah itu, ia memutar video di televisi besar di aula. Berita hari ini. Insiden di York Enterprise yang menjadi viral di internet pada sore hari telah membuat kemajuan baru sebelum batas waktu. Orang dalam mengungkapkan bahwa pria ini diusir dari York Enterprise karena dia melecehkan karyawan perusahaan secara seksual di ruang resepsi. Perusahaan tidak datang ke depan untuk mengklarifikasi masalah ini untuk melindungi karyawan mereka. Namun, mereka mengatakan bahwa mereka berhak untuk melapor ke polisi. Semuanya, silakan tonton videonya. Segera, gambar di layar berubah. Dan kebetulan itu adalah rekaman keamanan ruang resepsi York Enterprise. Di layar, Zack Zimmer menganiaya gadis kecil di meja depan dengan tatapan celaka, dan dia segera dihentikan oleh Yvonne Xavier. Kemudian, itu diubah menjadi rekaman Zack diseret keluar dari gerbang perusahaan oleh dua penjaga keamanan. Pada titik ini, video berhenti tiba-tiba. Seluruh layar menjadi hitam, tetapi semua orang yang hadir tercengang. Meskipun gambarnya agak kabur, semua orang berasal dari keluarga Zimmer, jadi mereka sangat akrab satu sama lain. Jadi, bahkan jika gambarnya agak tidak jelas, mereka sudah bisa mengenali orang itu. Orang dengan perilaku cabul di York Enterprise sangat mirip dengan Zack yang bertindak sangat keras sekarang. Ini, apa yang terjadi? Meskipun senior Zimmer pikun, dia masih melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dia juga sangat bingung saat ini. Harvey tidak menjawabnya. Dia hanya sedikit tersenyum dan melirik Zack. Pada saat ini, Zack menggigil dan wajahnya menjadi pucat. Dia pikir dia bisa lolos begitu saja ketika dia pertama kali melihat video itu. Namun, ketika dia terus menonton, dia yakin bahwa dia adalah orang dalam video tersebut. Pada saat ini, Zack berada di ambang kehancuran. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia sudah viral di internet. Ini terlalu berat baginya. Jika York Enterprise menelepon polisi, hidupnya akan hancur total. Dia akan didakwa sebagai penganiaya. Kemudian, dia tidak akan bisa pergi kemanapun. Harvey tersenyum dan melanjutkan. Video ini sudah menjadi tren di internet sore ini. Saya hanya berpikir bahwa tampaknya akrab, dan tidak berpikir terlalu banyak tentang hal itu. Tapi saya mendengar bahwa York Enterprise telah dihentikan kolaborasi dengan kami keluarga Zimmer. Saya memiliki hipotesis. Saya tidak tahu apakah Anda ingin mendengarkannya. Wajah senior Zimmer menjadi gelap dan berkata dengan dingin. Katakan, senior Zimmer, kamu harus merasakan orang lain. Jika keluarga kelas 3 atau kelas 4 datang untuk meminta kerja sama dengan kami tetapi menganiaya salah satu karyawan wanita kami di keluarga Zimmer, apakah Anda masih akan bekerja sama dengan mereka? Harvey berkata sambil tersenyum. Meskipun senior Zimmer cemberut, dia masih berkata dengan dingin. Tidak. Bukankah masalah ini terpecahkan? Harvey mengangkat bahu. Istri saya akhirnya menegosiasikan kontrak. Tetapi beberapa orang mengambil kredit, dan bahkan pergi ke perusahaan untuk menganiaya salah satu karyawan wanita. Mungkin karyawan wanita itu adalah pacar CEO. Harvey merasa sedikit bersalah saat berteori ini. Dia melirik mandi dan melihatnya tenggelam dalam pikirannya. Dia kemudian melanjutkan. Jadi, bagaimana tepatnya kontrak ini berantakan? Bukankah jawabannya sangat jelas? Ekspresi Zack berubah. Dia menatap Harvey dengan keras. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Harvey, Anda lebih baik berpikir tentang konsekuensi dari apa yang Anda katakan. Menampilkan video dengan santai dan mengatakan bahwa itu adalah saya. Dan bahkan mengatakan bahwa kolaborasi dengan York Enterprise dihentikan karena saya. Anda harus memahami apa konsekuensi memfitnah saya. Pada saat ini, penampilan Zack sangat mengancam. Sementara itu, senior Zimmer berkata dengan sungguh-sungguh, Zack benar. Hal ini tidak sepele. Harvey, dari mana Anda mendapatkan video ini? Apakah Anda menemukan seseorang untuk membuatnya karena Anda ingin membantu istri Anda? Pada saat ini, bahkan dengan bukti, senior Zimmer masih menolak untuk percaya bahwa investasi itu dibatalkan karena cucunya yang baik menganiaya seorang gadis di meja depan. Anggota keluarga Zimmer saling memandang. Seseorang berkata setelah beberapa saat, itu benar. Gambarnya sangat kabur, meskipun terlihat sedikit seperti Zack. Itu mungkin bukan dia. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 60. Ya, Zack masih muda dan kaya. Dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan dengan mudah. Dia tidak harus melakukan hal seperti itu. Harvey, apakah Anda membuat video ini untuk membantu istri Anda menyingkirkan tanggung jawabnya? Jika ini masalahnya, maka kami pasti meremehkanmu. Anggota keluarga Zimmer ini tidak memiliki banyak kepercayaan pada Harvey. Oleh karena itu, ketika mereka melihat senior Zimmer berpihak pada Zack Zimmer, mereka juga memihaknya secara instan. Anda meminta untuk itu. Harvey York mencibir. Dia kemudian melirik Mandy Zimmer yang sedikit bingung saat ini, dan berkata, sayang, apakah kamu punya nomor Nona Xavier? Hah, ya, dia memberi saya kartu namanya sebelumnya. Mandy tanpa sadar berkata, maka itu mudah. Aku akan menelepon Nona Xavier di depan semua orang dan bertanya mengapa dia tidak bekerja sama dengan kami. Maka kita akan mengetahui jawabannya. Harvey diminta. Oke, mata Mandy menyala. Dia tidak pernah memikirkan ini sebelumnya. Pada saat ini, wajah Zack bahkan lebih pucat. Dia berteriak, Mandy, ini sangat memalukan bagi keluarga Zimmer kali ini. Apakah Anda masih ingin mempermalukan diri sendiri?
Anda dapat menerima penghinaan seperti itu. Tetapi kami keluarga Zimmer tidak bisa. Mandi melirik Harvey. Harvey tersenyum dan berkata, jika Anda dihukum selama sisa hidup Anda untuk sesuatu yang tidak Anda lakukan, maka apakah Anda akan berhenti membuat panggilan ini? Harvey, beraninya kau masih mengganggu urusan keluarga Zimmer. Aku akan membunuhmu. Zack tidak bisa lagi menahan diri kali ini. Dia bergegas mendekat dan menendang ke arah tempat Harvey berdiri. Crack. Harvey segera menendang lutut Zack di saat berikutnya. Pemuda kaya ini yang hanya pandai berjudi dan minum hanya bisa berteriak dan jatuh ke tanah. Dia kemudian meratap dengan keras. Harvey, beraninya kau. Kamu sudah terlalu jauh. Orang-orang di sekitar berbicara menentang Harvey. Tetapi tendangannya membuat mereka takut. Bahkan penjaga keamanan sedikit takut untuk melangkah maju. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 61. Harvey tidak peduli tentang mereka. Dia berbalik untuk melihat Mandi dan berbicara dengan lembut, membuat panggilan, dan meletakkannya pada mode speaker. Percayalah, telepon berdering. Dengan suara itu, Zimmer yang berisik segera saling memandang tanpa daya. Setelah itu, mereka segera turun. Bahkan Zimmer senior yang selalu disukai Zack mengejutkan menahan pada saat itu. Itu karena fakta bahwa dana investasi 50 juta dolar sangat penting. Jika mereka tidak memiliki dana investasi itu, Zimmer mereka mungkin hancur. Halo. Bagaimana kabarmu? Aku Sekretaris CEO York Enterprise Yvonne Xavier. Bolehkah aku tahu siapa kau? Setelah beberapa saat, mereka mendengar suara yang menyenangkan tapi dingin. Wajah indah Mandi dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecanggungan. Dia kemudian berkata, Nona Xavier, halo. Aku Mandi dari Zimmers. Kami bertemu satu sama lain. Kemarin. Oh, ini Nona Zimmer. Yvonne terdengar lebih dingin. Terus terang dengan Anda. CEO kami telah mendaftarkan Zimmer sebagai beberapa orang yang tidak diinginkan. CEO bahkan mengklaim bahwa dia ingin Anda mengalami kebangkrutan mutlak. Jadi tolong jangan panggil aku di masa depan lagi. Ini tidak nyaman. Setelah mendengar itu, seluruh Zimmer menarik napas dingin. Terutama Zimmer senior. Ekspresi wajahnya sangat jelek. Pada saat itu, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Itu karena York Enterprise milik keluarga terbesar di South Light York. Keluarga seperti itu tentu bisa membuat keluarga bergengsi Ales seperti mereka masuk ke bangkrut dengan mudah. Nona Xavier, aku tahu itu Guite tidak tahu malu padaku. Tapi tolong jangan tutup dulu. Pada saat itu, Mandi agak gugup. Nona Xavier yang dia temui hanya sekali ini sangat menakutkan. Saya ingin bertanya tentang sesuatu. Kami jelas menandatangani kontrak kemarin. Mengapa perusahaan Anda begitu kejam hari ini? Anda tidak hanya membatalkan kerjasama yang Anda miliki dengan kami, tetapi Anda ingin membuat kami bangkrut. Ketika Mandi mengangkat topik kebangkrutan, semua orang di Zimmers menjadi pucat. Jika Zimmer bangkrut, maka mereka semua tidak akan memiliki apa-apa. Kamu, Yeyone tampaknya ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, biarkan aku jujur denganmu. Awalnya, CEO saya tertarik dengan proyek Anda. Jadi dia menandatangani kontrak dengan Anda langsung kemarin. Tapi masalahnya adalah Anda bertindak terlalu jauh. Zimmer berada di luar garis. Anda mengubah orang yang bertanggung jawab pada menit terakhir. Apakah Anda tidak perlu berdiskusi dengan kami sebelumnya? Lalu apa yang salah dengan orang yang bertanggung jawab yang mengambil tugas itu? Beraninya dia menggoda dan melecehkan pacar CEO. The Zimmers, Anda layak mendapatkannya. Setelah dia mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Di ujung lain telepon, Yvonne mengenakan celana ketat di gym. Sosok cantiknya terungkap. Dia kemudian menjulurkan lidahnya dengan cara yang lucu. Tugas yang diminta CEO untuk saya lakukan sangat menyenangkan. Saya ingin tugas semacam ini di masa depan juga. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 62. Di kediaman Zimmers, orang-orang dari Zimmer saling memandang tanpa daya. Setelah beberapa saat, banyak dari mereka tetap menatap Zack. Pada saat itu, seluruh kebenaran terungkap. Harvey tersenyum samar, dan dia mundur ke sudut. Apa yang akan terjadi secara subsequently bukan urusannya lagi. Jika Zimmer tidak bodoh, mereka harus tahu apa yang harus dilakukan. Tamparan terdengar. Senior Zimmer melangkah maju dan berjalan menuju Zack. Dia kemudian menamparkan Zack secara langsung dan penuh semangat. Tetapi pada saat itu, Zack hanya menyentuh wajahnya, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa. Betapa tidak berguna. Kau sangat mengecewakanku. Ini sia-sia karena aku selalu membesarkanmu sebagai ahli waris. Tapi kau, Senior Zimmer sangat marah karena tubuhnya bergetar tak henti-hentinya. Kakek, aku tidak bermaksud untuk itu terjadi. Aku hanya berbicara dengan resepsionis wanita untuk sementara waktu. Siapa yang tahu bahwa dia adalah wanita CEO? Pada saat itu, Zack sangat menyesalinya. Itu tidak akan berhasil. Kita harus pergi dan menyelesaikannya. Masih ada ruang untuk membalikkan ini. Kita harus mengambil inisiatif alih-alih berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Ekspresi wajah Senior Zimmer berubah. Setelah beberapa saat, dia mendongak tiba-tiba dan tersenyum pada Mandi. Dia kemudian berkata kepadanya, Mandi, sepertinya Nona Xavier sangat baik padamu sekarang. Mengapa Anda tidak pergi ke York Enterprise untuk memohon belas kasihan besok? Tidak mungkin. Petik 2. Sebelum Mandi bisa berbicara, mereka mendengar suara lain. Mereka berbalik, dan segera mereka dipenuhi dengan jijik. Mengapa kutukan ini datang lagi? Apakah ini tempat untuk hidupin menantu untuk meningkatkan pendapatnya? Harvey, apakah ini pernah menjadi perhatian Anda?
Kau hanya menantu. Kau sangat tidak berguna. Seseorang memarahinya. Jangan berpikir bahwa kami akan mendengarkan Anda karena Anda menemukan video dari Tuhan tahu di mana dan menggunakannya sebagai bukti di sini. Kami tidak membutuhkan yang baik untuk tidak memberikan pendapatnya di sini. Itu benar. Kakek sedang berbicara dengan Mandi. Apa hubungannya denganmu? Mengapa itu tidak menjadi perhatian saya? Mandi adalah istriku. Dia dianiaya tanpa alasan sekarang. Tidak apa. Apa bahkan jika Anda tidak memberinya penjelasan apapun. Tetapi Anda segera memintanya untuk bertanggung jawab demi kepentingan Anda. Anda bahkan memintanya untuk pergi ke sana secara pribadi untuk memohon belas kasihan. Kenapa ada hal seperti itu di seluruh dunia? Harvey mengatakan, istri. Mendengar apa yang dikatakan Harvey, sebagian besar Zimmer tertawa terbahak-bahak. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 63. Harvey, tidakkah kamu memiliki sedikit martabat? Anda hanya mocing dari keluarga Anda. Bagaimana Anda bisa bertindak seperti kepala keluarga? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ini adalah tempat bagi Anda untuk meningkatkan pendapat Anda? Sean melangkah maju dan menatap Harvey dengan dingin. Karena Harvey, putra kesayangannya dipermalukan di depan begitu banyak orang. Pada saat itu, dia sangat membenci Harvey. Apakah Anda ingin berbicara untuk Mandi? Apakah dia setuju bagi Anda untuk melakukan itu? Bahkan jika dia setuju, orang tua mertua Anda belum berbicara. Apa hak Anda untuk berbicara di sini? Anda bahkan tidak tahu apa itu senioritas dan kepatutan. Enyahlah. Sean memelototi Harvey dengan jijik. Saudara, apa yang Harvey katakan benar. Mandi tidak akan kali ini. Tiba-tiba, Lilian angkat bicara. Kamu, apa yang kau katakan? Sean mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke Lilian. Dia sangat marah bahkan jarinya gemetar sekarang. Bagaimana dengan kau dan aku? Anda tidak memberi kami penjelasan setelah Anda menuduh Mandi salah. Anda bahkan menyatakan langsung bahwa Anda ingin menendang kami keluar dari Zimmers. Sekarang Anda menyadari bahwa hanya putri saya yang bisa menyelamatkan Zimmer. Anda bahkan tidak ingin memohon kepada kami untuk itu. Tetapi secara mengejutkan Anda bertindak sangat arogan. Apakah Anda lupa tentang itu? Mengapa Zimmer kita menjadi seperti ini sekarang? Itu karena putramu tercinta. Lilian terkadang seperti tikus. Ayah Mandi tidak bisa menahannya dengan benar. Hari itu, Lilian dipenuhi dengan amarah. Dan dia tidak punya tempat lain untuk melampiaskan amarahnya. Sekarang, dia akhirnya menemukan waktu untuk melampiaskan amarahnya. Harvey melirik Lilian dalam kebingungan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Lilian akan berpihak padanya dan berbicara untuknya suatu hari nanti. Sean terikat lidah untuk sesaat. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Lilian adalah fakta yang tak terbantahkan. Sebelum Sean bisa melanjutkan, Senior Zimmer sedikit mengerutkan kening. Dia kemudian berkata, Lilian, tentu saja Zack yang melakukan sesuatu yang salah di sini. Tapi kita milik keluarga yang sama, dan kita berada di perahu yang sama. Jika Zimmers bangkrut, akan Anda dapat tetap keluar dari itu aman dan sehat. Anda tidak melakukannya demi Zimmer saja, tetapi demi Anda sendiri juga. Bukankah normal melakukan sesuatu untuk keluarga Anda sendiri? Lilian tetap dingin dan tidak berkata apa-apa. Senior Zimmer melanjutkan. Sean, minta maaf kepada mereka. Ekspresi wajah Sean berubah. Setelah sementara waktu, dia mengertakkan gigi dan melangkah maju. Dia kemudian berkata, Kakak ipar, kita memang salah dalam seluruh urusan ini. Kami menuduh Mandi salah. Aku akan minta maaf padamu atas nama keluargaku. Sean adalah kepala Zimmer, dan dia selalu menjadi pria yang mendominasi. Dia tidak pernah membungkuk kepada siapapun dari Zimmer sebelumnya. Pada saat itu, dia merasa sangat bersalah setelah dia meminta maaf kepada Lilian. Dia benar-benar dipermalukan. Tapi Senior Zimmer telah berbicara, dan dia tidak berani keberatan. Melihat itu, ekspresi wajah Lilian menjadi jauh lebih baik. Berdiri di samping, Senior Zimmer melihat itu juga. Dia berkata, Lilian, itu saja. Mari kita simpulkan seperti ini. Kita semua bertindak demi Zimmers. Jika Zimmers bangkrut, Anda pasti tidak akan mendapatkan setiap manfaat dari itu. Tetapi jika kita dapat bekerja sama dengan York Enterprise, itu, aku pasti menjadi hal yang baik untuk semua orang. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 64. Lilian mempertimbangkannya untuk sementara waktu, dan dia menyadari bahwa itu cukup logis. Jika itu memang alasan bahwa Zimmers bangkrut, maka dia tidak akan menjalani kehidupan yang menyenangkan. Oke, setelah memikirkan itu sebentar, Lilian mengangguk dan setuju untuk itu. Tidak mungkin. Akhirnya, Harvey yang berdiri di samping berbicara lagi. Pada saat itu, semua orang dari Zimmers menatap Harvey dengan marah, termasuk Lilian. Zimmer telah membahasnya dengan baik. Mengapa menantu tinggal ini datang untuk membuat kekacauan lagi? Tidakkah Anda memiliki sedikit kesadaran diri? Lilian berkata dengan dingin. Harvey, pergilah. Ini bukan tempat bagi Anda untuk meningkatkan pendapat Anda. Bu, aku berbicara atas nama Mandi. Saya ingin benar salah yang ditempatkan pada dirinya. Pada awalnya, dialah yang menandatangani kontrak York Enterprise. Tapi Zimmer tidak peduli sama sekali. Dan mereka mengubah orang yang bertanggung jawab secara langsung. Sekarang seluruh kerja sama hancur. Dan Zimmer ingin Mandi pergi dan menyelesaikannya secara langsung. Apa artinya itu? Harvey berkata dengan dingin. Tidakkah kamu perlu memberikan penjelasan tentang Heran? Jangan bilang bahwa ketika Mandi pergi dan mendapatkan investasi lagi, Anda akan mengubah orang in charge lagi.
Begitukah? Lalu siapa Mandi bagimu? Apakah dia seorang gadis kecil yang menjalankan tugas untuk Anda? Harvey, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau meragukan kakek. Zack akhirnya mendapat kesempatan dan memarahi Harvey dengan keras dan marah. Namun pada kenyataannya, Zack memang memiliki niat itu. Jika Mandi mengambil investasi, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab lagi karena senior Zimmer sangat memujanya. Pada saat itu, Lilian memiliki sesuatu di pikirannya. Bahkan, dia tidak pernah memikirkan kemungkinan itu sekarang. Harvey, Anda tidak punya hak untuk berbicara di sini. Sebaiknya kau tersesat sekarang. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar kepada Anda. Sean berkata dengan tegas. Dia hampir bisa menebak alasan Harvey melakukannya sekarang. Pada saat itu, dia sangat ketakutan. Harvey tidak ingin repot-repot tentang mereka. Hejas tetap matanya di Zimmer Senior dan berkata, Zimmer Senior, Anda harus yakin pada satu hal. Lihatlah situasi saat ini. Apakah benar bahwa tidak ada yang memiliki kemungkinan kecil siapa yang bisa membalikkan situasi kecuali Mandi? Senior Zimmer menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian berkata, itu benar. Jadi bagaimana dengan itu? Mandi adalah salah satu Zimmer. Dia juga mewakili kepentingan Zimmer. Selain itu, semua yang dia miliki atau gunakan adalah milik Zimmer. Anda sama bahkan jika Anda seorang menantu yang tinggal di rumah. Semua yang Anda miliki atau gunakan adalah milik Zimmer. Atas saat seperti ini, jadi bagaimana jika dia mengambil tindakan atas nama Zimmers? Itu tentu bukan masalah jika dia mengambil tindakan atas nama Zimmer. Tetapi Anda perlu memahami bahwa setiap orang membutuhkan alasan logis jika mereka diminta untuk melakukan sesuatu. Harvey berkata dengan tenang, apa gunanya jika orang biasa dari Zimmers pergi ke York Enterprise untuk menegosiasikan itu? Jika ketua Zimmers pergi ke sana secara pribadi untuk meminta maaf kepada mereka dengan benar, mungkin York Enterprise akan berpikir bahwa Anda benar-benar tulus. Kamu, senior Zimmer terkejut. Bagaimana Harvey bisa begitu berani dan mengatakan sesuatu seperti itu? Bagaimana dia bisa meminta posisi sebagai ketua Zimmers? Bagaimana tak tahu malu dan berani? Tentu saja, jika senior Zimmer berpikir bahwa posisinya terlalu tinggi, seorang CEO juga akan melakukannya. Setelah semua, satu mendapat untuk mewakili Zimmer. Harvey tersenyum bahagia, berhenti melamun. Sean, yang berdiri di samping, memarahi dengan marah. Sean adalah CEO Zimmers, dan sepertinya Harvey memperhatikan posisi Sean sekarang. Diam. Senior Zimmer menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian melihat Lilian dan berkata, Lilian, saya yakin bahwa ini tidak ada gunanya tidak bisa mengatakan hal-hal seperti ini. Apa ini idemu? Awalnya, Lilian ingin menentang itu. Tetapi ketika dia memikirkan jabatan sebagai CEO Zimmers, dia memaksakan senyum dan berkata, Senior Zimmer, saya hanya mempertimbangkan kesejahteraan Zimmers. Jika Anda ingin Mandi memiliki jabatan itu, minta saja dia untuk pergi dan mengambil investasi. Jika dia bisa melakukan itu, dia akan menjadi CEO kami di masa depan. Senior Zimmer menarik napas dalam dan membuat keputusan dengan cepat tanpa ada ruang untuk perubahan. Terima kasih, Senior Zimmer. Berdiri di samping, Harvey tersenyum bahagia dan berkata, di ruang tamu rumah mandi, Lilian mengukur Harvey. Setelah asyik sementara, dia berkata dengan dingin, katakan padaku, siapa yang memintamu mengatakan sesuatu seperti itu di depan Senior Zimmer barusan? Mandi juga menatap suaminya dengan curiga di samping mereka. Dari apa yang dia ingat, itu adalah pertama kalinya dia bertindak dengan cara yang kuat dan tegas. Bu, aku hanya berpikir bahwa tidak mudah bagi Mandi untuk mendapatkan investasi. Tapi kredit dan kontribusinya direnggut oleh Zack. Saya pikir itu tidak adil bagi kami. Jadi saya bertindak atas namanya. Apakah ada masalah? Harvey tersenyum dan berkata, Lilian mengerutkan kening dan berkata, jika kita ingin memperjuangkan sesuatu, kita bisa melakukannya sendiri. Bagaimana bisa hidupin menantu seperti Anda memiliki hak untuk berbicara? Yang lain mungkin berpikir bahwa saya tidak ketat dengan Anda. Dan saya tidak mendisiplinkan Anda dengan baik. Aku memperingatkanmu, jangan lakukan itu lagi di masa depan. Jika tidak, aku akan merobek mulutmu. Harvey tersenyum samar, tetapi dia tidak peduli tentang itu. Dia sudah terbiasa dengan itu selama 3 tahun ini. Namun, Mandi berkata dengan lembut, Bu, Harvey melakukan hal yang benar kali ini. Jika kita pergi ke York Enterprise untuk mengambil investasi tanpa alasan yang baik, dan jika Zack mengklaim kredit atas usaha kita pasti akan sangat marah. Sekarang, saya akan ditunjuk sebagai CEO Zimmer selama saya mengambil investasi. Tidak buruk dengan cara ini. Mandi tidak bodoh. Dia mengerti bahwa jika dia tidak mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan hak untuk berbicara di Zimmers, keluarga mereka mungkin benar-benar dikeluarkan dari Zimmers di masa depan. Lilian terdiam. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, jika Anda berpikir bahwa itu baik-baik saja, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mandi, ayahmu berbisnis di luar negeri. Dia tidak akan pulang untuk jangka waktu tertentu. Kita harus bertindak hati-hati dengan Zimmer. Hal yang sama selalu terjadi dalam keluarga besar. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka mungkin hancur atau terluka oleh anggota keluarga mereka sendiri. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 65. Mandi akan ditunjuk sebagai CEO selama dia mengambil investasi. Berita itu menyebar ke seluruh keluarga Zimmer.
Banyak dari mereka tercengang, tapi mereka tidak banyak bicara karena mereka tahu bahwa Zimmer mungkin benar-benar bangkrut jika mereka tidak memiliki dana investasi. Bagi kebanyakan dari mereka, mereka tidak menemukan masalah dengan siapa yang berkuasa selama mereka selalu bisa mempertahankan kehidupan yang agak mewah dan mewah. Adapun keluarga Zack, baik ayah dan anak duduk di seberang gah lainnya, saling memandang tanpa daya. Zack tampak mengancam. Dia kemudian berkata, "Ayah, semua orang dari keluarga paman saya tidak lain adalah pecundang. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih yang berpihak pada orang luar. Mereka tidak hanya berdiri dan menyaksikan adegan di mana Harvey mempermalukan saya. Mereka ingin mengambil posisi sebagai CEO hanya karena beberapa investasi yang menyedihkan. Mereka menindas kita sampai ekstrim." Sean memusatkan perhatiannya dan berkata, "Senior Zimmer benar tentang satu hal. Investasi ini benar-benar sangat berarti dan penting bagi kami. Selain itu, kita harus memikirkan pergi untuk memperbaiki hubungan kita dengan York Enterprise. Selama kita mendapatkan investasi, jadi bagaimana jika saya memberinya posting itu?" Tapi, ekspresi wajah Zack menjadi bengkok. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti kita telah membiarkan para wanita itu berada di atas angin dan berkuasa? Jadi bagaimana jika mereka berkuasa? Jangan lupakan ini. Mereka hanyalah pecundang tidak peduli apa. Bagaimana mungkin seorang wanita memimpin keluarga Zimmer kita? Senior Zimmer membuat mereka janji itu karena dia dipaksa untuk melakukannya dalam situasi seperti itu. Selama kita mendapatkan investasi, Zimmer senior pasti akan menjadi orang yang memiliki keputusan akhir. Apakah Anda berpikir bahwa senior Zimmer benar-benar sebodoh itu? Akankah dia benar-benar menetapkan posisi penting seperti itu kepada seorang wanita? Tapi saya akan disalahkan dan mengundurkan diri saat itu. Anda harus ingat untuk berperilaku baik selama ini. Tidak apa bahkan jika kita melepaskan posisi CEO. Tetapi Anda harus mendapatkan pos sebagai penanggung jawab proyek ini. Selama kita memiliki proyek itu, Zimmer pasti akan berada tepat di telapak tangan kita. Sean berkata dengan dingin. Mendengar itu, Zack menjadi senang. Dia kemudian berkata, apakah itu berarti bahwa dia dapat menggunakan 50 juta dolar bebas? Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kita masih perlu mendirikan pusat perbelanjaan. Itulah dasar bisnis Zimmers kami di masa depan. Selama kita mendirikan pusat perbelanjaan itu, kita tidak harus bertindak sesuai dengan keinginan siapapun. Kata Sean murung. Apa yang terjadi hari itu membuatnya sangat kesal. Ngomong-ngomong, ada menantu yang tinggal di rumah juga. Kita perlu mendapatkan kesempatan untuk mengajarinya alasan. Ini salahnya hari ini bahwa rencana kami hancur, kata Zack dengan kejam. Sean mengerutkan kening dan berkata, bisakah kamu berhenti menjadi idiot? Bagaimana bisa yang baik untuk apa-apa memikirkan skema tersebut? Jika dugaan saya benar, Lilian adalah orang yang melakukan semua hal itu secara diam-diam. Harvey hanyalah salah satu bidaknya. Kita harus lebih waspada terhadap wanita itu mulai sekarang. Baiklah, Zack setuju untuk melakukan itu dengan mudah. Seluruh keluarga mereka adalah pecundang. Sekarang, pamanmu masih tinggal di luar negeri. Tidak mungkin bahwa senior Zimmer akan membiarkan mereka mengambil alih Zimmers. Singkatnya, kita akan membicarakannya setelah kita mendapatkan investasi. Biarkan mereka puas tentang hal itu selama beberapa hari ini. Sean tampak dingin. Dia bukan tipe pria yang berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Menunggu hal yang tak terhindarkan datang. Dia mulai berpikir tentang resolusi sekarang. Keesokan harinya, di lantai dasar York Enterprise. Pagi-pagi sekali, Harvey pergi membeli sepeda listrik dan mengendarainya ke perusahaan. Dia tidak bisa membantu itu. Hari itu, Mandy pergi ke perusahaan untuk bernegosiasi untuk investasi. Jika dia mengendarai Porsche di sana, identitas dan statusnya mungkin terungkap. Sama seperti dia memarkir sepeda listrik di tempat parkir yang eksklusif untuk CEO, dia mendengar suara yang akrab dari belakangnya. Orang itu berteriak, "Hei, orang yang mengendarai sepeda listrik di sana. Apa kau sudah gila? Tidakkah Anda melihat bahwa ini adalah tempat parkir eksklusif untuk CEO?" Tersesat segera, Howard tampak sedih. Hari sebelumnya, dia mengetahui bahwa dia telah diturunkan pangkatnya menjadi penjaga keamanan. Oleh karena itu, dia mengalami malam yang gelisah. Tapi hari itu, dia masih mengertakkan gigi untuk melapor bertugas di perusahaan. Dia kehabisan pilihan. Bagaimanapun, dia tidak berani menyinggung York Enterprise. Perusahaan memintanya untuk bea security guard. Dia tidak punya pilihan selain mematuhi perintah itu. Jika tidak, dia benar-benar tidak memiliki sarana untuk membayar kompensasi pelanggaran kontrak. Dia juga memiliki pinjaman acar. Jadi dia memang tidak punya cara untuk membayarnya. Dia telah mengarahkan yang lain untuk memarkir mobil mereka sepanjang pagi. Dia hampir kelelahan karena dia biasanya guite seorang pria sombong. Sekarang, ketika dia melihat sepeda listrik diparkir di tempat parkir eksklusif untuk CEO, dia hampir kehilangan akal karena kemarahannya. Dia menderita sepanjang hari, dan dia hanya ingin menunggu CEO datang. Dia ingin melihat apakah dia punya kesempatan untuk mengubah situasi. Tapi yang dia dapatkan untuk saat ini hanyalah sepeda listrik setelah dia menunggu waktu seperti itu. Harvey berbalik. Pada saat itu, dia melihat Howard yang dipenuhi dengan murka yang dalam. Dia mengukur Howard, tersenyum dan berkata, ternyata itu adalah monitor kelas kami. Bukankah kau bilang bahwa kau bekerja sebagai semacam pengawas di York Enterprise? Ternyata kau hanya bekerja sebagai penjaga keamanan di sini. Pada saat itu,
Orang yang paling tidak ingin ditemui Howard adalah Harvey. Dia sangat marah ketika melihat orang yang memarkir sepeda listrik di sana ternyata adalah Harvey. Sulit bagi Howard untuk tenang. Ketika dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya, dia mencaci, "Harvey, apakah Anda tahu tempat apa ini? Apakah ini semacam tempat bagi Anda untuk datang karena Anda hanya tinggal di menantu?" Harvey mengangkat bahu. Dia kemudian berkata, "Saya juga bekerja di sini." Howard tertegun. Apakah ini baik untuk tidak bekerja di York Enterprise juga? Selain itu, aku bekerja sebagai penjaga keamanan di sini. Bukankah itu berarti aku akan bertemu dengannya setiap hari di sini? Pada saat itu, Howard sangat ingin melompat dari gedung karena dia tidak bisa mengambilnya. "Hei, penjaga keamanan, datang dan lihatlah aku. Aku akan membalikkan mobilku." Pada saat itu, sebuah mobil Porsche berhenti di sana. Jendela mobil terguling. Dan segera mereka melihat wajah cantik Wendy dan senyum menawan.